Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Haryanjah dengan NPM 19150018. Apa kabar teman-teman semua? Biarpun sekarang sudah masa pandemi corona, semoga tidak menghambat aktivitas kita sehari-hari. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pointer. Yang pertama adalah konsep dasar pointer. Pointer adalah suatu variabel yang menyimpan alamat memori komputer. Pointer juga petunjuk variabel satu ke variabel lainnya. Di dalam konsep dasar pointer terdapat dua macam operator yang digunakan dalam pointer. Di antaranya yang pertama address of, atau kita tandai dengan simbol N. Yang kedua diferensi operator, kita tandai dengan tanda kali. Yang kedua, operasi aritmatika pada pointer. Variabel pointer dapat dilakukan operasi aritmatika, namun hanya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk operasi yang lainnya seperti perkalian, pembagian, dan perpangkatan jarang dilakukan karena kurang berguna untuk variabel pointer ini. Penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan untuk variabel ini hanya dengan nilai integer saja, sedangkan nilai yang lain tidak dapat digunakan. Contohnya yaitu pointer X bertipe int dalam kurung 2 byte tutup kurung. Maka X tambah 1 akan menunjukkan pada alamat memori yaitu 1000 ditambah size of-nya dalam kurung kali yaitu 2, jadi 1002. Yang ketiga adalah pointer sebagai suatu larik. Suatu nilai dapat diberikan langsung ke elemen. Cara yang pertama menggunakan indeks dari larik. Yang kedua memberikan nilai ke lokasi memori di mana alamatnya merupakan alamat letak dari nilai elemen lariknya. Cara keduanya menggunakan pointer. Jika pengaksesan elemen-elemen larik dilakukan secara urut, maka proses programnya lebih cepat dibandingkan indeksnya. Namun, jika pengaksesan elemen larik menggunakan rumus tertentu yang rumit, maka pengaksesan elemennya juga akan semakin lama atau lambat. Pointer sebagai suatu larik yaitu suatu pointer digunakan sebagai pengganti suatu larik. Contoh programnya yaitu untuk pengakses larik dimulai dari elemen 1 sampai N. Dapat dituliskan sebagai dalam kurung P ditambah 1 tutup kurung, kemudian dalam kurung P ditambah 2 tutup kurung sampai P ditambah N. Yang keempat, pointer tipe pointer dan tipe data string. Pakai variabel pointer yang menunjukkan ke objek bertipe char dan menempatkan konstanta atau prolan dalam suatu memori. Kemudian pointer akan menunjukkan ke lokasi string atau prolan. Untuk contohnya bisa kita lihat pada slide yang sudah ada. Ada dua contoh yang sudah saya buat. Yang kelima adalah pointer dan tipe data struktur. Yang pertama, jika sebuah struktur mengandung file dan diputuskan bahwa keseluruhan fieldnya akan diubah oleh fungsi, maka cara yang efisien adalah dengan melewatkan atau passing alamat dari struktur. Yang kedua, dengan demikian pada pendefinisian fungsi, parameter formalnya berupa pointerlah yang menuju ke struktur. Yang ketiga, masalah pointer ke struktur dapat diterapkan dalam pointer
data struktur dapat diterapkan dalam program posisi. Argumen dari fungsi tukar XYO dapat disederhanakan menjadi satu argumen saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua, di masa pandemi ini jangan lupa jaga jarak dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.